Ini nitrogen cair ini kita konsumsi itu kan asapnya banyak ya, jadi kayak bisa buat kita sesat. Oke. Baru yang kedua, lambung kita bisa robek karena kan misalnya itu asapnya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Pengusaha ternama itu kebanyakan lulusan apoteker. Oh gitu ya? Atau kalau enggak dia itu harus menggunakan apoteker untuk membuat usahanya. Itu bisnis obat juga kuat dong sebenarnya. Iya. Bayangkan kalau ceritanya kita untungnya berapa ratus persen, nggak ada yang tahu kan? Iya. Nah, itu berarti mungkin kalian mengambil keuntungan dari penyakit kita bukan. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Kita kali ini akan ngobrol, kita akan diskusi dengan anak muda yang luar biasa hebat lah pokoknya, Bro Rinaldi. Wih, thank you Bang Sultan nih. Luar biasa. Tepuk tangan boleh dong. Sehat, Bro? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bang Sultan? Alhamdulillah sehat juga. Ini saya sama Rinaldi ini satu alma mater. Ya, Udah lulus kan berarti? saya udah apoteker. Udah apoteker. Jadi sama-sama di UIN Jakarta. Gimana nih kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa Rinaldi? Sekarang ini saya ya bersyukur banget di tahun 2021 kemarin itu saya apoteker gitu, official apoteker. Berarti basicnya farmasi ya? Ya, Oke. khususnya farmasi. Jadi kan kalau ceritain dokter itu kan dia harus SCAT dulu. Oke. Terus itu dapat gelar dokter. Baru dokter. Kalau saya sendiri itu farmasi dulu, S-Farm dulu, setelah itu apoteker. Jadi nggak langsung lulus langsung jadi apoteker? Enggak. Jadi kayak ada Ada step-stepnya ya. Oke. Nah, saya fokusnya di situ. Oke. Fokus juga bikin konten, bikin use media, agency kreatif. Use media. Oke. Setelah itu bikin kosmetik juga, skincare. Bikin skincare Nah, juga? skincare. Pantesan mukanya halus ya? Lagi belajar ini. Iya, Lagi iya, belajar iya. sama sekarang juga aktif bikin 3 yayasan. Iya, 3 yayasan. Yayasan ada Youthline Indonesia, ada Bijak Obat Indonesia, ada Indonesia Drug Campaign, dan bersyukur banget di tahun kemarin itu saya bisa bikin beasiswa Rinaldi. Nah, itu yang pengen gua tanyain nih. Kalau nih kan kita apa ya? Kalau kita bicara pendidikan pasti hari ini banyak sekali yang harus kita bantu untuk bisa melanjutkan sekolah, untuk bisa kita melanjutkan kuliah gitu kan. Karena pasca Covid ini banyak sekali yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, apa yang membuat lu bikin program namanya Beasiswa Rinaldi? Motivasinya apa sih? Oke, sebelumnya saya kan dari kampung ya. Oke, dari mana asal berarti? Saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, tepatnya itu di Bone, Kabupaten Bone. Bone. Kampungnya Pak JK. Pak JK. Sambo kan juga Sambo. Sambo beda. Oh, beda. Ya susah kan? Lanjut. Jadi saya itu waktu itu nggak lulus di universitas di jalur kan kita masuk universitas itu ada jalurnya banyak masing-masing jalurnya, kan. okay. Jadi kayak ada jalur undangan, ada jalur tertulis. Itu benar-benar tuh nggak ada sama sekali yang menerima. Jadi gagal semua. Gagal semua. Oke. Nah, dan di situ saya tuh kayak punya komitmen ke diri saya. Kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk bisa dapetin beasiswa, karena waktu itu ada jalur beasiswa. Oke. Ini jalur terakhir banget. Kalau Oke. enggak, saya kuliahnya di Bone kayaknya gitu Oke. ya. Nah, jadi saya langsung ngomong kayak, semoga nanti kalau ceritanya saya lolos dengan beasiswa ini di Jakarta, saya mau juga nanti semoga aja bisa sukses dan bikin beasiswa lagi. Oke, gitu. jadi itu lu daftar dan semuanya gagal itu ke kampus di Jakarta juga? Di kampus Jakarta, Oke. karena cita-cita itu mau kuliah di Jakarta. Oke. Nah, pada saat itu ternyata Allah ngasih saya kesempatan untuk bisa kuliah di Jakarta dengan beasiswa Kementerian Agama. Oh, jadi Nah. lolos apa UMPTKN berarti ya? Enggak, jalur beasiswa. PBSB namanya. Oh. Penerima Iya, beasiswa iya. santri berprestasi. Oh, santri juga. Dari pesantren juga. Saya berarti? dari Pondok Pesantren Al Jumbo nih. Cocok. Obrolan santri berarti. Sama-sama ya. pesantren. Pesantren. Pesantrennya itu miliknya ini Prof Nasruddin Umar. Oh, iya. Itu kiaiku iya. yang memasar Istiqlal sekarang. Iya. Jadi di Singkat situ cerita lolos lah. lolos lah Oke. ceritanya. Dari situlah saya tuh punya komitmen dan bersyukur banget di tahun 2022 saya alhamdulillah dapat
beberapa rezeki lah. Oke. Nah, Berarti masuk kampusnya 2000 berapa? 2015 2015 ya. Oke, Iya. oke. lulus sampai 2021 lulus apotekernya. Lulus apoteker. Apotekernya. Jadi dari situlah saya tuh kayak ngerasa bahwa sekarang lah momennya untuk saya bisa berbagi dan bisa menjalankan nazar saya. Oke. Kan itu kayak niat baik itu Iya, yang iya, benar-benar iya, iya. kita janji gitu. Iya. Nah, Jadi karena lu dulu terbantukan dengan adanya beasiswa bisa sekolah ke Jakarta, akhirnya lu bikin program beasiswa Rinaldi. beasiswa Rinaldi. Jadi benar-benar itu saya berusaha, kan saya aktif di sosial media Bang ya. Jadi dari uang endorse, dari uang saya jadi pembicara, saya kumpulkan Jadi itu buat mereka. beasiswa yang asalnya itu dari uang lu sendiri. Dari uang saya sendiri. Jadi benar-benar Oke. tuh kayak punya keinginan untuk ya udah nggak usah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya belum ada yang bisa bantu gitu. Kalau semoga aja nanti tahun selanjutnya tahun ini gitu kalau ada yang bantuin boleh banget karena bersyukur waktu itu saya baru buka itu 2000 berapa berarti lu? 2022. 2022. Ah, Oke. kemarin. Iya, tahun lalu berarti ya. Jadi yang daftar itu sampai 15.000 orang. Jadi 15.000. banyak anak-anak muda di Indonesia itu mulai dari SMP sampai di S2 kepengen banget dapat beasiswa. 15.000 yang daftar. 15.000. Jadi saya sendiri tuh kayak ya Allah semoga nanti ke depan bisa dapat banyak rezeki untuk bisa ngelolosin banyak orang gitu. Kalau misalnya memang belum bisa lewat saya, mungkin lewat bantuan dari orang lain gitu. Oke. Dan Jadi kan maksud gue pikir lu kerjasama dengan lembaga apa atau dengan funding mana gitu yang membiayai itu, tapi dari biaya sendiri loh. benar dari saya sendiri bang. Jadi kayak ya udah Bismillah berusaha semoga bisa banyak yang saya dapatkan supaya teman-teman yang saya bisa bantu itu bisa lebih banyak juga. Nah itu dari 15.000 yang daftar, gimana caranya, mekanismenya, mendaftarnya? Jadi supaya saya juga bisa melihat semangatnya mereka, kan biasanya itu beasiswa ada apa ya persyaratan-persyaratannya kayak Iya. bikin CV, bikin motret, Betul. bikin apa gitu. Kalau saya sendiri itu sebenarnya itu lebih ke mau mendoktrin mereka itu untuk bisa mengeksplor impian mereka dan bisa flashback kembali dengan apa yang pernah dilakukan. Oke. Jadi saya minta mereka itu untuk bikin video. Bikin Kayak video? perjuanganku mulai dari kemarin gitu. Jadi kayak mulai dari dia SD atau kayak mulai dari SMP dia berjuang sampai saat ini sehingga dia itu berjuang lagi untuk kedepannya seperti apa. Oke. Saya mau doktrin seperti itu lewat video. Oke. Dan di situ saya melihat teman-teman, oh ternyata ini yang benar-benar kita bisa bantu dan yang ini kita wajib bantu, kita wajib pilih gitu. Berarti nggak ada kekuatan orang dalam, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saya pun juga sendiri Bang Sultan ya. Saya tuh baru tahu kalau ternyata itu ada saudara-saudaraku yang daftar Oh gitu, justru dan keluarga mereka sendiri nggak ada yang daftar. lolos. Mereka nggak ada yang lolos gitu. Jadi kalau ada yang bilang kayak Inal mah pilih yang orang-orang yang terdekatnya aja, nggak ada. Soalnya saya tuh sendiri tuh kayak keluarga-keluarga gitu nggak ada yang lolos loh gitu. iya. Pada saat udah pengumuman, kok saya nggak lolos gitu? Kan biasanya tuh kalau orang-orang bilang kayak kamu bisa pilihin ini Iya, gitu. iya. Ini memang benar-benar kita fair. Jadi apa yang sudah diumumkan itu yang benar-benar terbaik gitu. Nah itu dari sekian banyak yang daftar ke program beasiswa yang lo bikin, ada nggak kisah seseorang yang mendaftar itu yang paling membuat tersentuh gitu? Iya. Oke, gue memutuskan gue bantu dia deh. Dari penerima beasiswanya ini baru pertama kali sih sebenarnya itu kemarin ketemu ya. Iya. Jadi ada kisah di mana itu kayak dia ini memang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu, Oke. tapi memang dia itu suka buat tulisan gitu. Suka buat tulisan. Suka buat tulisan dan beliau itu kayak kadang direndahkan sama orang-orang di sekitarnya karena memang dia itu kayak ngerasa ya kamu tuh kayak dia cerita kalau dia itu paling rendah gitu. Oke. Jadi nggak bisa Korban bullying bermimpi gitu lah ya. kan dibully terus kan. Iya. Ternyata karya-karyanya itu dia udah bisa berprestasi di mana-mana gitu. Jadi pada saat dia mau lanjut kuliah dia susah untuk dapetin budgeting bisa kuliah gitu. Asal mana ini berarti? Ada macam-macam sih bang. Kalau yang ini tuh ada dari Jawa. Oh. Dari Jawa. Jadi ini dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, Oke. bukan cuma dari Sulawesi aja. Oke. Jadi kayak kisah-kisah menariknya itu mereka itu macam-macam dan yang nilai itu bukan saya.
Oke. Yang nilai itu adalah teman-teman. Jadi kayak saya tuh punya teman-teman yang sekiranya itu dia udah dapat beasiswa ke luar negeri juga. Oke. Kayak ada yang S3, ada yang S2, ada yang S1. Jadi indikator seleksinya pun fair gitu fair. ya. Jadi Oke. saya tuh benar-benar nggak tahu. Makanya tuh kayak keluarga aku pun juga lolos nggak lolos itu bukan saya yang menilai. Mereka yang benar-benar cocok untuk dapatin beasiswanya ini ya memang mereka cocok gitu. Cocok gitu ya. Dan memang pantas untuk mendapatkan subsidi ya. Karena memang tahap ketiga itu ada wawancaranya kan. Oh, ada Wawancaranya itu wawancara. memang disesuaikan. Jadi kayak yang mau dapat beasiswa S2 wawancara itu yang penerima beasiswa S3. Oh, jadi bukan cuman S1 Bukan. beasiswanya? Dari SMP sampai S2. Saya tuh berusaha semasa mungkin, siapa tahu ada teman-teman kita yang memang lagi berjuang banget tapi kendalanya itu di budgetingnya. Jadi kita berusaha bukan cuma di cuma uang aja kita bantu, tapi kita benar-benar mentoring buat skill mereka supaya mereka juga punya jiwa yang saya tuh kayak saya juga bisa kok berkembang gitu dan saya bisa menjadi sosok yang luar biasa kok nanti ke depannya. Jadi justru mentalitas itu yang perlu dibangun dan di Iya. mentoring ya. Karena kan yang mungkin mereka merasa selama ini mereka kayak dikucilkan, Betul. dibully, nggak bisa gitu ya. Tapi tetap di mentoring juga. Betul. Oke. Jadi kayak ya udah kita mau doktrin mereka itu kalau mereka itu punya value, punya something yang sekiranya itu bisa dinilai sama orang-orang kalau dia itu ada untuk Indonesia gitu. Oh, oke. Ini tiap tahun ada, Bro? Ada. Semoga aja, maksudnya semoga aja ya rezekiku diperlancar atau memang kalau nanti dapat support juga amin-amin gitu kan bisa diperlancar lagi gitu. Iya. Ini kan maksudnya program-program begini itu kan nggak banyak terfikirkan gitu ya, apalagi untuk membiayai orang sekolah gitu dengan penghasilan kita sendiri lagi itu kan jarang banget. Ya. Selain tadi lu kilas balik dulu lu dibantu ke Jakarta karena pakai beasiswa, setelah lu menjalani tahap pertama nih, apa yang bikin udah deh gue lanjutin nih program ini? Pada saat teman-teman itu punya banyak semangat untuk bisa mencapai impiannya gitu. Dan di situ saya benar-benar ngelihat videonya semua, kan 15.000 orang ya. Jadi kadang tuh saya lihat TikToknya teman-teman, kan kita minta tolong ke mereka itu persyaratannya tuh upload di TikTok. Upload di TikTok. Okay. Jadi saya tuh ngelihat mereka bikin videonya itu walaupun kualitasnya nggak terlalu baik. Oke lah kalau masalah editan videonya. Iya, tapi memang kisah mereka tuh benar-benar menyentuh. Terharu Gitu. Sampai saya kayak nangis gitu. Serius? Beneran. Kalau Bang Sultan ngeliat di situ di situ hashtagnya beasiswa Ronaldi itu benar-benar tuh kayak sumpah ini saya benar-benar harus bantu gitu. Saya harus benar-benar bisa maksimalkan untuk membantu mereka. Ya mungkin karena saya saya lebih dahulu untuk seperti ini. Jadi saya udah tahu jalannya seperti apa. Nah, saya membantu mereka untuk bisa seperti apa yang diharapkan. Oke, ini lu bikin beasiswa Renaldi ini apa jangan-jangan lu kritik pemerintah karena banyak beasiswa yang nggak sampai informasinya? Oh ya, enggak tahu juga sih. Tapi memang niatku itu bukan di situ. Saya tuh sendiri tipikal orang yang punya motivasi untuk sendiri dan kadang itu saya fokusnya di depan saya, target saya mau capai di bagian situ. Apalagi dari Sulawesi Selatan juga ya, itu ada motivasi tersendiri untuk membantu banyak orang berarti kenalnya. Iya. Berharapnya sih teman-teman juga setelah udah dapat beasiswanya, mereka udah punya nama, udah punya karya, mereka bantu lagi teman-teman yang lain. Oh, jadi melebar lama-lama ya. Oke. Tadi berarti lo S1 ngambil apoteker. Ini kan antara gua kan di FISIP di kampus 2 sama di kampus 3 ini kan dipisahkan sama jalan tuh ya di Ciputat. Berarti lu hafal semua obat-obat yang ada di kita. Nah, kalau kita apoteker itu kita memang dituntut untuk tahu zat aktifnya apa, penyakitnya apa, kita harus pelajari obat-obatannya apa. Jadi benar-benar lu harus pahami semua. Yang gua aneh kenapa dia bisa baca tulisan nggak jelas. Oh iya, karena itu kita benar-benar harus pelajari. Kayak P doang baru gini kita baca. Kan, dokter kan kayak kadang males nulis kali ya, jadi seret aja di garis. Tapi lu bisa baca itu. Ya kita memang diwajibkan untuk. Itu emang males apa emang ada ilmunya sih nah? Kita tuh ada ilmunya. Jadi kayak tapi harus membiasakan.
Jadi memang mungkin lebih expert itu kalau teman-teman yang prakteknya itu di rumah sakit karena terbiasa. Iya. Jadi kayak kita memang diusahakan ini apa ya gitu. Tapi karena kita tahu nih, jadi kan itu ada kop resepnya. Kop resep, Nah, di oke. situ ada dokternya, dokter ahli apa gitu. Jadi kita juga bisa tahu nih, oh ini gitu. Jadi nggak mungkin kalau dokter bedah tapi tiba-tiba ngomonginnya Resepnya apa ada ya? gitu. Oh, iya. Mungkin di situ juga bisa membantu kita untuk ngebaca. Jadi nggak mungkin terlalu lebar juga Iya, berarti obatnya ya. Nah ini kan kita banyak akhir-akhir ini ngelihat apa ya kasus-kasus kayak tiba-tiba kemarin rame apa Ciki ngebul ya? Ciki ngebul gitu-gitu, terus ada makanan nitrogen yang nggak boleh. Ya itu ciki ngebul itu sebenarnya itu dibahas ya berarti ya. Ya. Oke, Ciki kalau ngebul gimana? ciki ngebul itu sebenarnya itu isinya nitrogen cair. Jadi kayak ada tambahan nitrogen cair supaya ada asap-asapnya gitu. Iya. Nah, ternyata ada beberapa kasus yang menyebabkan anak-anak tuh meninggal. Oke. Masuk rumah sakit kalau nggak salah ya. Jadi itu efek samping dari nitrogen cair itu sebenarnya lebih ke kayak kan ini benar-benar kita konsumsi ya nitrogen cair itu. Jadi pertama Gua juga asapnya- lumayan sering makan juga. Oh iya. Nggak sering Sebenarnya tuh kayak karena kita ngelihat nih nitrogen cair ini kita konsumsi itu kan asapnya banyak ya. Jadi kayak bisa buat kita sesat. Oke. Baru yang kedua lambung kita bisa robek karena kan misalnya tuh asapnya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya menurutku sebisa mungkin sih kita juga harus memilah untuk Itu dia. konsumsi makanan Harus selektif juga berarti. Cuman anehnya itu kita tuh kadang-kadang nunggu ada korban dulu baru kita baru rame berhenti ya. nah. Oh, berarti abang udah berhenti ya? Udah berhenti lah. Takut juga gua kan. Apa gitu kan kita ada BPOM lah, ada berlapis lah itu kalau mau beredar di masyarakat. Tapi lolos aja kenapa sih itu nah? Itu kan sebenarnya tuh chicken ngebul itu makanan-makanan yang di pinggir jalan gitu loh bang. Jadi kan untuk makanan-makanan yang kayak saya tuh gorengan-gorengan gitu lah modelnya gitu. Jadi menurutku itu dari apa ya dari masyarakatnya yang belum tahu aja. Oke, emang doyan jajan aja sih masyarakat kita. Sama yang menjual pun juga nggak terlalu tahu karena ngerasa ini viral jadi dijual dan ngerasa itu biasa aja jadinya gitu. Tapi dalam konteks kebijakan apa emang kita selolos yang itu gitu? menurutku sih memang itu yang harus dimelekin sih sama pemerintah lagi ya. Oke. Karena istilahnya tuh udah ada kasus jadi kita harus benar-benar Itu dia. menjadikan ini sebagai sebuah pengingat. Oke, tapi kan ya itu lagi-lagi kalau nunggu ada korban jiwa bener dulu, sih. nunggu ada yang meninggal dulu, terus gimana gitu? Berarti masyarakat yang harus aware nih. Masyarakat juga harus aware ya berarti karena dengan ada kasus itu berarti kebijakannya juga harus lebih Gimana coba caranya masyarakat kan kita kan nggak belajar farmasi kayak lu nih Nang. Kita nggak tahu lah nih mana yang bahaya. Iya. Yang penting enak gua makan lah. Kadang-kadang yang enak emang membahayakan sih. Nah itu gimana kita sebagai masyarakat ini bisa berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan? Oke, menurutku sih sebenarnya itu kita fokusnya itu di sosialisasi. Sosialisasi. Beruntung banget sekarang itu kita udah di era digital ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya saya aktif di sosial media itu karena ada satu hal yang menjadi motivasiku. Ada satu value yang pengen lu capai. Yaitu mau mengangkat nama apoteker. Oke. Kan apoteker itu kebanyakan itu dalam yang Iya, paling benar. show off itu dokter. Benar. Jadi kalau ada masalah kasus-kasus tentang obat-obatan itu masih dokter yang jadi patokan utama gitu. Sekiranya kita yang buat ini juga kan. Jadi kita kepengen untuk apoteker-apoteker ini juga bisa show off dong, Iya, bisa jadi- cerita tentang zat aktif yang dikonsumsi atau yang menjadi bermasalah gitu. Jadi dalam dunia kesehatan apoteker itu cuman di ruangan doang ya, ya. nyiapin obat. Sebenarnya itu yang pengen kita lu punya kewajiban untuk mengempanyakan tentang obat-obatan kayak gitu. Jadi memang kita butuh perbanyak lagi sosialisasi. Oke. Nah, di sini saya tuh kayak hadir di sosial media itu spesifiknya di apoteker karena saya mau ajakin apoteker-apoteker di Indonesia ini harus berani untuk bikin konten, bikin edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih tahu lagi tentang apa yang terjadi saat ini. Apalagi COVID kemarin ya. COVID itu benar-benar tuh saya Itu berarti lu aktif banget tuh pas aktif banget pada saat itu.
Saya ngerasa kayak mulai dari followersku 80.000 langsung sampai 600.000 sekarang. 600.000 600.000 centang sekarang. biru. Iya, udah centang biru juga. Jadi Luar biasa. kayak ngerasa, wah ini memang saatnya gitu. Kita harus show off dong gitu. Apa momen ketika konten lu yang pertama kali Kebetulan saya geluti masyarakat? sebenarnya itu saya kan punya komunitas sebenarnya. Oke. Komunitas itulah yang bisa membesarkan saya juga. Tapi memang saya juga aktif bikin konten kesehatan itu karena memang momen-momennya itu banyak banget yang membutuhkan edukator. Jadi saya benar-benar tuh bikin konten. Saya diundang di beberapa seminar-seminar. Jadi kan semakin banyak orang yang tahu dong Iya, tentang iya, diri iya, saya. iya. Jadi kayak gini. Dan Ada lagi- apoteker untuk speak up waktu itu belum dikit. belum terlalu banyak. Oke. Dan mungkin disitulah saya kayak merasakan impactnya gitu sampai saat ini. Oh ternyata kita bisa mengajak teman-teman untuk lebih aware lagi tentang obat-obatannya, tentang apa yang sekiranya itu dikonsumsi, mengenai apa ya obat-obatan yang dikonsumsi. Saya ngerasa ada impactnya gitu loh dengan apa yang saya edukasikan ke mereka. Kenapa ya maksudnya? Kenapa dalam dunia kesehatan apoteker tuh kalah secara pamor sama dokter? Menurutku ranahnya beda sebenarnya. Oke. Mungkin kita aktornya gitu, aktornya belum terlalu show off. Oh. Kalau saya tuh kemarin tuh di Korea, kan saya punya beberapa teman-teman juga internasional gitu. Oke. Jadi saya kemarin jalan-jalan ke Korea. Oh ya kemarin kan ke Iya, Korea. Mana oleh-oleh kan? Oh, Minta iya, oleh-oleh. iya, iya. Gua minta oleh seblak babi kemarin. jadi di situ saya ngerasa bahwa benar-benar tuh kesenjangan antara ahli kesehatan itu benar-benar kayak tercapai gitu. Bukan kesenjangan, lebih ke kayak Gap, ada gap gitu. semerata gitu loh Di mana nih? di Korea. Di Korea, Jadi oke. kayak bayangkan gajinya apoteker di sana itu 98 juta Oke. rupiah. Maksudnya di Korea itu antara dokter sama apoteker nggak terlalu nggak ada kesenjangan. nggak ada gap. Oke. Menurutku nggak gap ya, nggak ada gap karena apoteker punya ranah sendiri, farmasi Dokter? punya ranah sendiri gitu. Dan di sini mungkin aktornya sih yang masih kurang show off. Iya, iya, Jadi iya, apoteker ini memang kita mau kita tuntut untuk bisa lebih show off lagi. Sekarang kan dari kecil cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter, nggak pernah tuh Deng. Jadi apoteker gitu nggak ada. Nah, benar. Tapi sebenarnya tuh kalau kita mau cross check lagi ya, Hah? obat-obatan semuanya itu sebenarnya itu dari apoteker. Itu apoteker. Jadi yang buat obat-obatan itu apoteker. Sebenarnya itu kalau mau dibilang pengusaha-pengusaha ternama itu kebanyakan lulusan apoteker. Oh gitu ya? Atau kalau enggak dia itu harus menggunakan apoteker untuk membuat usahanya. Oh. Karena kan ceritanya obat-obatan vitamin. Vitamin sekarang itu rame banget kan. Oh iya benar. Ya, mungkin kalau Terutama kita pasca cross Covid check ya. Iya, kita mungkin cross check kembali gitu. Kayak kalau kita takut apalagi kita udah apoteker, kita otak punya bisnis, pasti peluang bisnis itu banyak banget. Menurutku ya. Kayak skincare yang ada terkenal di Ini lu mana-mana. kenapa apoteker buka skincare? Iya, gue sekarang lagi bikin namanya Vibes Skincare. Oke. Kita fokus untuk bantu bisa membuat anak-anak muda ini terhindar dari jerawat. Gitu. Nah, saya lagi fokus nih sama teman. Oke. Kebetulan dia mahasiswa berprestasinya Farmasi Udayana, saya mahasiswa berprestasinya di UIN. Oh, Jadi kita bersatu, iya, iya, klop iya, bikin iya, iya. bikin Bikin skincare skincare gitu. Dan menurutku apoteker sebenarnya itu bisa loh gitu. Oh. Karena kita renanya Berarti tuh ada beda-beda. nyambungnya ya antara pendidikan lu sama lu bikin skincare itu? Benar, Oh, benar. nyambung. Karena memang ya saya tuh sebenarnya tipikal orang yang suka berbisnis, Bang Oke. Sultan. Jadi sebenarnya kalau anak farmasi ataupun apoteker yang benar-benar mau ambil peluang itu gila, itu peluangnya bagus banget. Obat-obatan. Emang tahu berapa keuntungannya bikin obat? Kita cuma beli aja kan? Itu dia. Kan kita langsung beli karena kita butuh. Namanya kita sakit nggak usah pakai tanya Aha. dan nggak nawar. Harganya kan? berapa gitu? Nggak. Baru dikasih kan, langsung Iya. nggak ada tawar-tawaran kayak di pasar kan? Benar. Nah, itu bisnis obat juga kuat dong sebenarnya. Iya. Bayangkan kalau ceritanya kita untungnya berapa ratus %, nggak ada yang tahu kan? Iya. Nah, itu berarti mungkin kalian mengambil keuntungan dari penyakit-penyakit kita. bukan gitu juga. Namanya juga Baper bikin ya. obat kan, namanya bikin obat. Iya, kan? iya. Jadi Tapi memang ada. kita ada nggak tahu itunya, kan, maksudnya menyembuhkan berarti. menyembuhkan. Maksudnya Oke. kan kita juga memang ahli gitu di bidang Iya, itu. iya, iya, Kalau iya. ceritanya dalam dunia bisnis gitu. Tapi memang ada beberapa juga kasus ya Nal ya. Artinya sebetulnya dosisnya cukup obat ini tapi mungkin
akhirnya rumah sakit itu supaya dapat profit banyak, obat-obatannya jadi dibanyakin. Marak juga kan kayak gitu terjadi. nggak? Mungkin kalau menurutku itu ya saya belum terlalu mempelajari itu. Aman. Tapi memang kalau misalnya untuk yang itu kan mungkin ditambahkannya vitamin ya. Vitaminnya. Kalau vitamin kan yang penting Oh, kalau aktifnya obat tuh- yang menyangkut dosis-dosis yang ini nggak mungkin nggak mungkin disalahgunakan lah, ya. karena kan Iya. kita ada namanya peraturan. Oh, ada Nah, kode etiknya juga. Kode etiknya juga. Oke. Dan menurutku juga kalau ada kasus seperti itu ya mungkin oknum aja. Oknum Karena ya. kan kita nggak bisa nggak bisa seperti itu dong gitu untuk mencari keuntungan gitu. Tapi memang tadi saya bilang gitu. Kalau kita sebagai apoteker itu kita punya andil untuk menyehatkan masyarakat. Jadi ya tujuan mulianya di situ ya. Nah, dan memang- selain tujuan bisnis lainnya. Kalau bisnis kan memang itu ranah bisnis di farmasi itu banyak. Oke. Iya. Nah, lu kan Emang selain Bang Sultan ini ya. tadi kita udah bahas beasiswa, terus obat-obatan. Tapi lu juga bikin lagu. Oh. Kenapa lu semuanya dihajar nah? Menurutku setiap orang itu punya potensinya masing-masing ya. Oke. Jadi saya sendiri tipikal orang yang kayak saya mau coba deh gitu. Bisa nggak ya saya masuk ke ranah ini juga gitu. Karena terkadang itu manusia itu selalu nggak mau bergerak karena selalu memulai dengan batasan. Oke. Jadi kayak saya emang nggak bisa gitu. Ya, Nah, jadi saya sudah mental block duluan ya. Mental block duluan. Oke. Jadi saya tipikal orang yang kayak mumpung saya masih muda, saya mau coba semua. Oke. Saya mau coba semua apa yang sekiranya itu bisa saya coba. Jadi mulai dari bikin lagu gitu. Saya tuh kayak di Apa judul lagunya berarti? Buka Mimpi. Buka Mimpi. Nah, Oke. Jadi saya memang tipikal orang yang kayak suka untuk ngajakin teman-teman bisa membuka mimpinya mereka kalau mereka itu bisa untuk dapetin mimpinya. Tapi emang ini gue sepakat bahwa sebetulnya kan kita nih banyak banget potensi ya. Iya. Banyak banget hal yang bisa digali, cuman karena kayaknya cuman dia doang dia yang bisa, gue nih nggak bisa kayaknya. Itu ngehancurin mental block begitu gimana? Kalau menurutku sih butuh lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung. Jadi terkadang itu kita tuh ngerasa bahwa kita tuh nggak bisa karena mungkin lingkungan kita tuh nggak mendukung dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Jadi terkadang itu kita harus bukan terkadang sih, kita itu memang wajib untuk punya lingkungan mendukung itu sih Bang. Nah, makanya tuh di dalam kehidupan saya juga udah setting. Saya tuh harus punya teman-temannya yang positif dan Support memang system mendukung. Iya. Atau misalkan apa dari dulu lu jago public speaking, tampil di depan begini? Ada fakta yang menarik. Apa Jadi tuh? saya di 2018 itu bikin yayasan namanya Youth Ranger Indonesia. Ya Ranger. Depan pejabat Kemenpora, kita launching kan Youth Ranger Indonesia-nya. Kayak gini tanganku waktu ngomong. Kenapa tuh maksudnya? Belum terlalu bisa untuk public speaking, Bang. Grogi. Oke. Belum percaya diri. Tapi sering berjalan waktu, saya mau belajar, saya mau mencoba di ranah yang memang saya belum terlalu maksimal. Saya memaksimalkan, pelajari dengan cari orang-orang yang bisa mendukung saya untuk belajar di situ. Ternyata lama-kelamaan bisa ngobrol seperti ini. Bukan begini lagi. Bukan Dua-duanya tapi. Malah dua-duanya sekarang kayak gini ya. Malah Tapi makin grogi. malah itu kayak bener-bener ya udah. Jadi ini fun fact-nya bahwa lu tuh sebetulnya bukan orang yang biasa tampil di depan, bicara di depan banyak orang. Bener. Sampai waktu di rumah Mental block juga berarti dulu. bener. Oke. Di rumah belas itu saya benar-benar tuh kayak ngalamin culture shock ya istilahnya. Itu kayak kita tuh shock dengan keadaan di tempat kita sekarang. Oke. Jadi kayak ngeliat teman-teman udah bisa pakai lu gue gitu. Saya biasanya cika-cikaan ya, kalau kasar ya. Iya, Cika. Atau mereka udah pakai bahasa-bahasa yang gaul gitu. Sedangkan saya yang dari kampung mau pakai lu gue tuh beda banget ininya lajahnya gitu kan. Iya, Cara iya. penyebutannya aja tuh beda gitu. Jadi diketawain. Jadi kayak ya gimana ceritanya nggak mental block kayak gitu kan. Bahkan berlapis ya, bukan hanya dari daerah, tapi kan sebagai orang yang lulus dari pesantren itu kadang-kadang Betul. kita punya gap mental Ada gap yang mental juga dari kayak teman-teman umum SMA itu. pertemanan sama teman-teman yang berbeda gitu. Gue ngerasain itu, Iya kan, itu. ya. Tapi Itu kan sesuatu. akhirnya ya proses adaptasi, cara kita belajar, kita memotivasi diri sendiri itu kuncinya berarti. Bener, sama ada satu kunci lagi Bang. Kenapa sih saya bisa seperti ini? Saya tuh sekarang udah ngatur diri saya tuh sebagai orang yang fleksibel. Fleksibel. Ah, Fleksibel tuh dalam arti fleksibel gimana? maksudnya tuh kayak
Dimana tuh kita bertemu dengan orang-orang itu, kita harus berusaha untuk menyairkan diri kita sesuai dengan dia. Oke. Gue nggak sih Bang? Iya. Makanya itu saya tuh ngerasa bahwa ada teman-teman yang orang bilang, kok Inal bisa berteman sama seperti ini ya? Kok Inal bisa berteman sama seperti ini ya? Karena mungkin saya udah setting ke diri saya sendiri itu adalah sebagai orang yang fleksibel. Ini menjadi poin penting dalam sifat-sifat leadership juga berarti ya, bahwa proses kadang-kadang kan orang itu suka menutup dirinya atau mengukur ukuran kakinya, ukuran kaki orang lain dengan ukuran kaki sendiri. Jadi nggak bisa menyesuaikan. Berarti lu memposisikan diri lu yang harus bisa beradaptasi dengan banyak orang. Benar. Dan saya malah nganggap, jadi kayak saya ngerasa perkembanganku dari 2015 sampai saat ini itu ada satu kunci yang menarik. Jadi kayak saya tuh nggak mau jadikan sebagai orang, maksudnya jadikan orang lain itu sebagai sebagai bahan untuk perbandingan saya. Oh, bukan kompetitor. Bukan kompetitor. Oke. Tapi saya mau belajar sama dia dan saya mau mengembangkan apa yang kurang dari saya. Oke. Jadi lama-kelamaan itu saya berkembang sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena lingkunganku itu yang benar-benar bisa membantu saya untuk mencapai itu. Oke. Iya. Bikin lagu, ya karena circle-circleku itu memang penyanyi. Udah berapa banyak yang denger di YouTube setelah Berapa ya? 200 ribuan lah. 200 ribuan. Dan saya nggak pernah ke expect sih, ya, karena bisa seperti itu. Karena kalau cerita yang berhubungan dengan pendidikan mungkin rame lah ya. Tapi kalau ceritanya lagu kan nggak terlalu bisa. Maksudnya kita berespektasi yang besar. Mau bikin lagu lagi berarti? Oh, amin ya. Terakhir deh, ini buat teman-teman segenerasi kita, Nal. Kita kan mau harapan bangsa Indonesia ini anak mudanya tuh aktif gitu ya, bisa kreatif, bisa menang dalam kompetisi sehari-hari yang mungkin di tempat pekerjaannya, di pendidikannya mereka masih struggling. Apa yang mau lu sampaikan supaya generasi kita ini bisa betul-betul menjadi generasi emas? Ya, menurutku kalau teman-teman yang lagi berjuang banget nih untuk saat ini, kalau saya sendiri ngasih beberapa tips. Kalau kita tuh sebenarnya mau dapetin apa yang kita inginkan, kita tuh benar-benar harus kuat dengan motivasi kita. Oke. Karena kalau misalnya motivasi kita itu masih kendor, pasti kita sulit juga untuk capai apa yang kita inginkan gitu. Oke. Apa yang kita targetkan. Jadi motivasi kita dulu nih yang kita harus benar-benar maksimalkan. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung dari apa yang teman-teman lakukan gitu. Jangan sampai teman-teman punya lingkungan yang selalu judgmental. Jadi kayak selalu judge aja dan kamu nggak bisa berkembang. Coba berusaha untuk menemukan orang-orang yang positif itu, orang-orang yang mendukung kamu gitu. Karena itu akan membantu kamu untuk bisa lagi untuk berjuang mencapai apa yang teman-teman inginkan gitu. Dan yang ketiga itu jadilah orang yang positif di setiap apa yang teman-teman lakukan. Sebisa mungkin jangan selalu negatif maksudnya negatif dengan apa yang teman-teman lakukan gitu. Karena kan kalau ceritanya kita sendiri nih udah negatif dengan apa yang kita harapkan, pasti tubuh itu akan merespon. Dalam lama-kelamaan juga akan menghambat kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke, luar biasa sekali. Thank you. Rinaldi. Semoga program beasiswanya, lagu rilisnya itu semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Terima kasih pemirsa. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.